7:48. Kita bisa mulai sekarang. Sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hari membahas tentang materi sirkulasi dan IOD. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya. Sirkulasi atmosfer, ENSO, dan IOD. Ya, pertama-tama kita kembali mengulang konsep dasar yang pada hari ini. Mungkin kalian sebelumnya juga pernah belajar konsep-konsep yang ada di slide ini. Yang pertama yaitu konsep paling dasar dalam angin di kebumian, yaitu angin itu bergerak karena ada perbedaan tekanan udara. Nah, seperti yang kita tahu, angin itu kan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang bertekanan rendah. Nah, kemudian yang kedua adalah itu kaitan antara suhu udara dan tekanan, yaitu suhu udaranya itu dingin, itu biasanya tekanan udaranya itu akan cenderung menjadi tinggi, dan kemudian jika suhunya panas itu tekanan udaranya itu akan cenderung rendah. Ya, walaupun nomor 2 ini sebenarnya nggak selalu seperti ini, tapi kebanyakan seperti ini, yaitu dingin, tekanan tinggi, dan tekanan rendah. Kemudian yang ketiga itu faktor yang dapat di pergerakan angin, yaitu ada gaya gradien tekanan, gaya Coriolis, dan gaya gaya gradien tekanan itu gaya yang timbul akibat adanya perbedaan tekanan udara di dua tempat yang berbeda. Gaya Coriolis mungkin kalian juga sudah pernah sering mendengarnya, itu sebuah gaya yang bisa membelokkan arah angin di bumi, yaitu kalau di belahan bumi utara itu nanti anginnya dibelokkan ke kanan, dan kalau di belahan bumi selatan itu nanti anginnya dibelokkan ke kiri. Kemudian ada gaya gesek permukaan bumi. Benar. Ya. Ya, kemudian yang pertama yaitu kita membahas tentang sirkulasi udara pada bumi. Yang pertama kita bahas yaitu sirkulasi pada bumi yang tidak berotasi. Jadi pada model sirkulasi udara yang ini, yaitu kita harus membuat beberapa asumsi terlebih dahulu. Yaitu asumsi yang pertama itu adalah bumi itu tidak berotasi, sehingga tidak ada gaya Coriolis yang muncul. Ya, seperti yang kita tahu, gaya Coriolis itu kan ada karena adanya rotasi. Nah, jadi jika bumi itu tidak berotasi, maka tidak akan ada gaya Coriolis. Kemudian seluruh permukaan bumi memiliki permukaan yang seragam dan halus. Kalau di gambar ini itu dimisalkan seluruh permukaan bumi itu, jadi bumi itu seluruhnya jadi sama, dan kemudian yang ketiga adalah matahari selalu berada di atas ekuator. Punya di sini kita tahu kan matahari itu berada di atas ekuator. Jadi daerah ekuator di bumi ini akan daerah
di dekat kutub bumi ini akan menjadi dingin. Kemudian tekanan udara di ekuator itu akan cenderung menjadi lebih rendah. Sedangkan tekanan udara di kutubnya ini akan menjadi lebih, sehingga pada model sirkulasi angin akan bertiup bertekanan rendah, yaitu dari kutub bumi menuju ke ekuator. Kemudian berkaitan, jadi tidak ada gaya Coriolis yang bekerja pada sehingga anginnya itu bergeraknya ya lurus aja dari kutub menuju ekuator, itu mengalami pembelokan. Nah, itu di permukaan itu angin nanti akan bergerak dari kutub menuju ekuator, dan kemudian di ekuator itu anginnya suhu udaranya itu akan menjadi lebih panas, lebih hangat, sehingga naik ke atas. Kemudian kembali lagi ke ekuator, kemudian kembali lagi menuju di kutub ke ekuator lagi, naik lagi ke kutub terusnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah model sirkulasi udara paling sederhana yang ada di bumi. Namun pada kenyataannya itu tidak demikian, karena seperti yang kita tahu, di sini kan kita buat asumsinya bumi tidak berotasi. Tapi dalam kenyataannya itu bumi berotasi. Nah, sehingga sirkulasi udara yang terbentuk itu juga akan menjadi berbeda. Sebentar. Nah, sirkulasi udaranya akan berubah menjadi seperti ini, yaitu bumi berotasi, sehingga itu ada pengaruh dari gaya Coriolis. Kemudian karena adanya rotasi bumi ini, sirkulasi bumi itu pecah tiga. Tadi kan yang di model bumi tidak berotasi itu sirkulasinya cuma ada satu buah. Nah, ini di bumi belahan utara cuma ada sirkulasi, dan di selatan itu juga cuma ada satu. Nah, itu namanya satu ini sel Hadley atau Hadley cell. Nah, kalau di model bumi yang berotasi itu sel sirkulasinya itu terpecah menjadi tiga, yaitu ada Hadley cell atau sel Hadley itu yang berada di lintang sekitar 0 sampai 30 derajat. Kemudian yang di tengah-tengah di 30 sampai 60 itu ada Ferrel cell. Nah, sedangkan yang di 60 hingga di kutub itu ada polar cell. Nah, dari gambar ini kita juga bisa mengamati bahwa angin di sini itu geraknya enggak lurus. Itu tadi dikarenakan ada gaya Coriolis. Yang pertama itu di daerah kutub, yaitu angin itu akan bertiup dari pusat kutub atau 90 derajat menuju 60 derajat. Nah, itu kan yang di sel kutub ini, kita kan tahu itu arah panahnya itu agak berbelok. Nah, itu berarti itu arah anginnya dibolakkan oleh gaya Coriolis. Kan kita tahu kalau di belahan bumi utara itu angin akan ke kanan. Nah, ini berbelok ke kanan. Nah, kemudian kalau di sel Ferrel di lintang 30 sampai 60
itu angin akan bertiup dari lintang 30 ke 60. Jadi bukan dari 60 ke 30, tapi kalau di sini itu dibalik. Dan kemudian di sini kita juga tahu ini arah anginnya itu juga dibelokkan ke kanan. Kemudian yang terakhir itu di sel Hadley, itu angin akan tiup dari daerah lintang 30 derajat menuju ekuator. Nah, di sini kita juga tahu ini arah anginnya juga mengalami pembelokan. Sehingga sini kita juga di bumi itu juga terdapat beberapa yang pertama itu di kutub, kan itu udaranya yang di daerah sini itu kan bertiup dari kutub ke lintang 60. Berarti di daerah pusat kutub ini itu nanti akan memiliki tekanan yang tinggi. Dan di daerah kutub itu tekanannya tinggi. Kemudian di lintang 60 derajat itu karena mengarah ke tempat ini di lintang 60, berarti kan di lintang 60 itu tekanannya rendah. Nah, itu di sini tekanannya rendah. Di lintang 30 itu merupakan daerah tekanan tinggi. Kemudian di ekuator itu tekanannya rendah. Ini rendah. Kemudian kita bahas tentang kita mulai dari sel polar yang di dekat kutub, kan itu anginnya aslinya itu bergerak dari utara ke selatan. Tapi karena adanya gaya Coriolis itu anginnya geraknya jadi dibelokkan ke kanan atau jadi ke arah barat daya. Itu kalian bisa sehingga di daerah ini itu anginnya bisa kita sebut sebagai polar easterlies atau angin timuran. Nah, itu kenapa kita sebutnya itu angin timuran, karena tadi anginnya itu geraknya itu agak miring ke barat. Jadi seolah-olah itu. Nah, oleh karena itu anginnya di daerah sel polar ini biasa disebut angin timuran atau angin easterlies, atau di sini bisa juga disebut polar easterlies. Kemudian di sel Ferrel atau lintang 30 sampai 60 derajat yang tengah ini, itu angin itu awalnya itu bergerak dari selatan ke utara. Nah, namun karena ada gaya Coriolis, anginnya itu jadi dibelokkan. Nah, yang ini itu jadi dibelokkan ke arah timur. Jadi itu anginnya nanti akan seolah-olah berasal dari barat dan menuju ke arah timur. Nah, karena itu anginnya berasal dari arah barat, oleh karena itu di daerah ini itu kita menyebut nama anginnya itu angin baratan atau angin westerlies. Kemudian yang terakhir itu di daerah sel Hadley atau dekat ekuator. Nah, itu angin itu aslinya itu geraknya dari utara ke selatan kalau di belahan bumi utara. Namun di sini itu agak dibelokkan sehingga anginnya itu akan mengarah ke arah barat daya. Nah,
itu angin kalau di sel Hadley itu biasanya disebut dengan angin Passat atau dalam bahasa Inggrisnya itu yang di sini itu trade winds. Nah, itu angin Passat. Jadi angin Passat itu angin yang bertiup dari lintang 30 derajat menuju ekuator. Nah, mungkin seperti itu. Di sini juga ada itu beberapa sebutan itu equatorial low, itu berarti daerah pusat, daerah tekanan rendah yang berada di ekuatorial. Kemudian ada subtropical high, itu di lintang atau 30 derajat. Kemudian ada polar front. Nah, itu yang cukup menarik itu di daerah 60 derajat, itu sebuah fitur yang cukup gimana ya, sebuah fitur yang sangat mewakili dari daerah adalah front ini. Jadi front itu kebanyakan terjadi di daerah lintang 60 derajat. Nah, front ini nanti juga akan memiliki peran besar dalam mengatur pola cuaca di lintang sekitar 60 derajat. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya gambarnya sama kayak tadi, tapi cuma kita itu tadi kita tahu bahwa Ferrel cell dan kemudian ada Hadley cell. Kemudian kita tahu ini di kutub itu ada tandanya H, itu berarti tekanannya tinggi. Ini di lintang 60 itu L atau tekanannya lebih rendah. Kemudian di lintang 30 itu tekanan tinggi lagi, di ekuator itu tekanannya rendah. Nah, kemudian di sini latitude atau lintang kuda. Nah, lintang kuda itu adalah sebutan dari lintang di mana ada. Nah, itu biasanya disebut dengan lintang kuda. Kemudian convergence atau daerah konvergensi antar tropis. Nah, ini itu merupakan daerah pertemuan angin yang dan bertemu dengan angin Passat yang berasal dari selatan. Nah, ini. Nah, jadi kedua angin Passat ini akan bertemu di tengah-tengah sini, membentuk intertropical convergence zone. Nah, karena pertemuan dua dua angin Passat ini dari utara dan selatan, nah itu kan nanti jadinya udara itu akan menumpuk di daerah ekuator, di daerah tekanan rendah ini. Nah, di sebelah kiri kita lihat, nah ini nanti anginnya akan geraknya ke sini dari utara. Kemudian yang dari selatan juga bergerak ke ekuator. Nah, itu kan nanti anginnya akan ngumpul di daerah sini. Nah, itu lama-lama anginnya itu akan menumpuk. Kemudian karena sudah menumpuk, sudah sesak, nanti anginnya akan mulai bergerak ke atas dan itu nanti akan membentuk awan. Jadi di daerah
menemukan seperti deretan awan yang memanjang di daerah ini yang menandakan posisi dari ITCZ itu sendiri. Nah, kita kembali ke gambar yang tadi itu kan kita tahu di sini ada awan. Nah, itu kan di sini kan ada deretan awan di sekitar lintang 0 derajat. Nah, itu merupakan posisi dari ITCZ yang kita bicarakan tadi. Kemudian doldrums di sini. Doldrums itu merupakan sebutan dari daerah bertekanan rendah di. Nah, seperti itu. Apa lagi ya? Sudah, kita lanjutkan. Ya, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada lagi sebuah fitur di atmosfer yang cukup berkaitan erat dengan sel sirkulasi yang ada di bumi, yaitu ada yang namanya jet stream. Jadi jet stream di bumi itu ada dua, itu ada subtropical jet stream dan polar jet stream. Nah, jet stream itu merupakan sebuah kolom udara yang memanjang bentuknya seperti itu, yang memiliki kecepatan angin yang sangat kencang. Jadi kecepatan jet stream ini itu bisa mencapai kalau nggak salah itu bisa 200 km per jam atau lebih. Nah, itu kan sangat cepat sekali. Nah, jet stream itu bisa kita temukan di daerah subtropis atau ini berarti di daerah antara sel Hadley dan sel Ferrel yang ada di sini. Kemudian ada polar jet stream itu di antara sel Ferrel dan sel kutub. Nah, ini merupakan gambar citra dari satelit yang menunjukkan posisi dari jet stream. Nah, ini kecepatan anginnya ini di sini sangat kencang sekali. Nah, kemudian kita membahas tentang karakteristik sesuai posisi. Di sini saya hanya menuliskan beberapa kata kunci yang harus kalian pahami. Jadi ini nggak terlalu banyak, kalau aku cuma pakai ini aja, yaitu jika di daerah dekat tropis itu berarti kan hangat. Kemudian di daerah dekat kutub itu berarti dingin. Kemudian di daerah konvergensi atau tempat bertemunya angin, tempat berkumpulnya angin itu berkaitan dengan kondisi udara yang lembab, kemudian banyak awan dan hujan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah daerah divergensi. Itu biasanya berkaitan dengan kondisi yang kering dan sedikit awan. Nah, dalam kata lain juga ini daerah konvergensi itu kan tadi daerah bertemunya dua angin. Nah, itu berarti daerah konvergensi ini kita bisa katakan dengan daerah tekanan rendah. Ini aja deh. Daerah konvergensi itu daerah tekanan rendah. Kalau daerah divergensi itu daerah bertekanan tinggi. Nah,
Jadi daerah yang bertekanan rendah itu biasanya lembab dan banyak awan dan banyak hujannya. Sedangkan daerah yang bertekanan tinggi itu biasanya kering dan eh, cuma sedikit awan atau bahkan tidak ada awan yang terbentuk di sini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, berkaitan dengan slide sebelumnya tentang konsep karakteristiknya tadi, kita bisa menentukan karakteristik di beberapa lintang yang berbeda. Seperti di ekuator, contohnya di ekuator itu karena ya ekuator berarti kan itu hangat. Kemudian di ekuator itu kan pusat tekanannya rendah atau merupakan daerah konvergensi angin. Berarti itu lembab, kemudian banyak awan dan curah hujannya tinggi. Nah, seperti yang kita tahu kan di daerah tropis itu biasanya banyak hujannya itu. Nah, itu karena itu. Kemudian yang kedua adalah lintang 30 derajat. Nah, karena lintang 30 derajat ini merupakan daerah divergensi atau daerah yang tekanannya tinggi, itu biasanya di daerah ini itu udaranya cenderung kering. Kemudian karena udaranya kering itu hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada awan, kemudian curah hujan rendah atau bahkan tidak ada hujan sama sekali. Nah, di lintang 30 derajat ini biasanya bisa banyak kita temukan daerah kering seperti gurun. Seperti gurun Sahara di Afrika dan juga gurun di Australia itu kebetulan juga berada di daerah sekitar lintang 30 derajat ini. Nah, kemudian karena di daerah ini itu hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada awan, jadi perbedaan temperatur harian di lokasi tersebut itu akan cukup tinggi. Jadi seperti ini, maksudnya beda temperatur atau rentang temperatur hariannya itu tinggi, itu kalau siang hari di tempat ini akan panas panas banget gitu, karena kita tahu nggak ada awan, jadi kan dari panas matahari itu kan akan langsung ke bumi. Oleh karena itu kalau di tempat lintang 30 derajat ini kalau siang itu akan panas banget. Sedangkan kalau di malam hari itu suhunya bisa turun drastis, bisa jadi dingin banget. Nah, itu kenapa? Karena awan itu bisa kita asumsikan seperti sebuah selimut. Nah, jadi kan kita tahu kalau malam hari kita nggak selimutan itu kan dingin kan. 30 derajat itu um, tidak ada awan. Oleh karena itu pas malam hari itu nggak ada gimana ya? Karena nggak ada awan itu pas malam hari itu nggak ada yang menahan panasnya agar tetap di bumi. Jadi karena nggak ada awannya atau nggak ada selimutnya gitu, kalau pas malam hari di lintang 30 derajat itu panasnya akan langsung terbuang begitu saja menuju ke luar angkasa. Oleh karena itu di malam hari di lintang 30 derajat itu akan menjadi lebih dingin. Nah, rentang temperatur harian kalau siang itu sangat
panas banget, kemudian kalau malam itu jadi dingin banget, nah akan mempengaruhi komponen penyusun bumi yang lain, yaitu kita tahu batuan, yaitu batuan itu bisa mengalami pelapukan, salah satunya itu pelapukan fisik, itu bisa disebabkan karena perubahan temperatur. Jadi pas siang hari itu panas banget, batuannya bisa memuai, terus pas malam hari itu batuannya akan menyusut karena suhunya dingin tadi, dan menyusut bisa hancur atau lapuk. Nah, oleh karena itu di daerah lintang 30 derajat ini, seperti yang saya katakan tadi itu, di sini itu banyak ditemui gurun pasir. Itu kenapa? Ya karena yang tadi itu, batunya itu melapuk karena, perbedaan suhu yang cukup, drastis antara siang dan malam. Nah, itu, sedikit tambahan dari saya, dengan geologi. Kemudian, kita menuju ke lintang 60 derajat. Nah, lintang kita tahu, karena itu, di lintang 60 derajat itu, suhunya cukup dingin. Kemudian kita tahu, di lintang 60 derajat merupakan daerah, bertemunya atau daerah bertekanan rendah. Oleh karena itu di lintang 60 derajat itu udaranya lembab. Kemudian, di lintang 60 derajat ini, sebuah, ciri-ciri khusus yang, biasa kita temukan, yaitu, di daerah sekitar ini itu biasanya, bisa ditemukan front. Sehingga, cuaca di daerah ini itu, biasanya ya tergantung, dengan kondisi seperti itu, kemudian, kita menuju ke kutub. Nah, kutub itu tadi kan, kutub itu pasti, dingin, kemudian merupakan daerah divergensi atau, daerah yang bertekanan tinggi. Oleh karena itu di kutub itu hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada awan, sehingga, di kutub itu sebenarnya curah hujannya itu hanya ada sedikit. Bahkan aku pernah baca itu, ada yang bilang, kutub itu sebenarnya adalah gurun. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena di kutub itu, curah hujannya itu emang sedikit. Karena ya, kembali lagi ke tadi, di kutub itu tinggi. Bahkan, ini, sekedar trivia aja, tempat, terkering di bumi itu posisinya ada di kutub selatan atau di Antartika. Itu namanya ada gurun apa gitu, aku agak nggak menghafal namanya. Nah, ya di Antartika itu, ada sebuah gurun yang merupakan tempat terkering di bumi karena, di sana itu udah lama, nggak turun hujan, sudah berapa juta tahun seperti itu. Nah, mmm, untuk karakteristiknya itu, cukup, sekian, ya. Sebenarnya ini nggak perlu semuanya kalian hafalkan, cuma, kalian itu, cukup tahu kata-kata kuncinya, yaitu,
yang ini tadi sih, yang gimana yang hangat, dingin, terus lembab keringnya itu seperti apa. Nah, cukup seperti itu. Kemudian ada lagi trivia itu, aku pernah baca di beberapa sumber, di planet Jupiter itu juga terdapat sel sirkulasi yang mirip seperti bumi, yaitu di sini dikatakan terdapat di Jupiter itu terdapat 8 sel seperti sel Ferrel yang ada di bumi. Itu di Jupiter ada 8 di masing-masing utara dan selatan. Jadi bisa kita bayangkan saja betapa banyaknya sel sirkulasi udara yang ada di planet Jupiter ini. Nah, itu karena di Jupiter ini memiliki ukuran yang sangat besar dan rotasinya itu yang cukup cepat. Kan kita tahu Jupiter itu untuk sekali berotasi itu cuma butuh waktu 10 jam. Sedangkan di bumi itu satu rotasi atau satu hari itu 24 jam. Jadi bisa kita bayangkan betapa cepatnya Jupiter itu berputar, dan oleh karena itu, karena berputarnya cepat itu, gaya Coriolis yang di Jupiter ini tentunya juga akan semakin besar, semakin ekstrim gitulah. Nah, karena gaya Coriolisnya itu sangat besar, itu bahkan bisa sampai memecah sel sirkulasi yang ada di Jupiter ini jadi lebih banyak. Ini ada banyak sekali. Kemudian selanjutnya di planet gas atau di planet Jupiter yang atmosfernya tebal, sel ini dapat mencapai kedalaman yang sangat besar. Nah, ini berkaitan dengan ketebalan ketebalan atmosfer dari planet gas. Kan kita tahu planet Jupiter itu saking tebal atmosfernya itu kita bahkan sampai saat ini belum bisa mengukur berapa ketebalan atmosfer Jupiter. Sehingga sel sirkulasi di Jupiter ini itu bisa mencapai kedalaman yang sangat dalam, ya karena tadi itu atmosfernya itu cukup tebal dan bahkan belum kita ukur. Nah, cukup seperti itu. Ini kalau kalian mau baca itu saya masukkan link itu di www.jpl.nasa.gov. Nah, itu di mana saya dapat sumber yang di slide ini. Kemudian menuju slide berikutnya, kita beralih membahas ke ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah sering mendengar El Nino, atau biasanya El Nino itu berkaitan dengan kekeringan gitu ya. Nah, itu sudah sering kita dengar. Jadi El Nino itu merupakan fenomena laut atmosfer yang terjadi secara berkala dalam suatu siklus, yaitu siklusnya sekitar 3 sampai 7 tahun. Dan setiap siklusnya itu bisa bertahan dari 9 bulan hingga 2 tahun. ENSO juga bisa didefinisikan sebagai anomali pada suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, di pantai barat Ekuador, atau di daerah Amerika Selatan, dan juga Peru yang lebih tinggi dari rata-rata normalnya. Dalam ENSO ini, dalam El Nino ini, kita itu menggunakan sebuah indeks yang dinamakan indeks
SOI atau South Oscillation Index. Nah, indeks itu merupakan anomali perbedaan tekanan udara permukaan di Tahiti dan Darwin. Kemudian di sini ada sebuah grafik yang menunjukkan nilai indeks SOI dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun ini datanya dari 1950 hingga sekitar 2015. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa indeks SOI itu memiliki dua fase, yaitu fase ketika nilainya positif atau terjadi La Nina. Ini di sini La Nina, ini indeks SOI-nya positif. Kemudian kebalikannya itu ketika indeks SOI-nya negatif. Nah, itu akan terjadi El Nino. Kemudian fase ENSO, ini kembali seperti tadi, itu ada dua, yaitu fase La Nina dan fase El Nino. Jadi ketika indeks SOI-nya itu positif, itu akan terjadi fase yang disebut La Nina. Ini positif. Di La Nina itu kondisi di sekitar Samudra Pasifik itu akan terlihat seperti ini. Jadi di sini itu ada angin pasat yang bertiup, kemudian di sini ada arus ekuatorial yang cukup kuat. Karena arusnya itu bergerak dari timur ke barat, oleh karena itu arusnya ini akan membawa kelembapan udara dari timur menuju barat. Nah, oleh karena barat samudra terbentuk awan yang sangat banyak, sehingga di fase La Nina ini di daerah sekitar Indonesia dan Australia itu akan mengalami peningkatan curah hujan. Kemudian kebalikannya di daerah timur Samudra Pasifik di sekitar Amerika Selatan itu hanya akan sedikit awan yang terbentuk atau bahkan tidak ada awan yang terbentuk di sini karena udara yang menuju daerah di timur Pasifik itu udaranya kering. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa di sebelah atas ini kan daerahnya anginnya itu bergerak dari barat ke timur, itu menuju sekitar Ekuador dan Peru. Angin yang berada di atas ini, di daerah yang bergerak ke timur ini, itu sifat anginnya itu kering, sehingga ketika sampai di daerah timur Samudra Pasifik itu angin-angin ini tidak akan bisa menimbulkan awan di sekitar daerah tersebut karena anginnya kering itu tadi. Oleh karena itu di daerah sekitar Ekuador dan Peru di timur Samudra Pasifik ini pada fase La Nina itu akan mengalami kekeringan. Kemudian fase yang kedua yaitu El Nino, ketika indeks SOI-nya itu negatif. Itu yang terjadi merupakan kebalikannya. Jadi kalau di sini tadi arus ekuatorialnya itu bergerak dari timur ke barat, kalau di El Nino itu arusnya yang tadi bergerak ke barat itu akan melemah.
atau bahkan akan cenderung berbelok arah dan bergerak ke timur. Nah, sehingga kelembapan udaranya itu akan menuju daerah timur Samudra Pasifik di sekitar sini. Itu akan terjadi banyak awan dan hujan. Nah, sedangkan di barat Samudra Pasifik itu akan mengalami kekeringan karena di sini tidak ada awan yang terbentuk. Kata kunci yaitu ada daerah hangat dan dingin. Daerah hangat itu berarti tekanannya rendah, banyak awan dan banyak hujan, serta terjadi downwelling. Downwelling itu di pesisir pantai itu air lautnya itu bergerak dari permukaan menuju laut dalam. Jadi air lautnya itu turun. Nah, itu downwelling. Ini terjadi di pantai. Kemudian ada daerah yang kedua, ada daerah dingin atau bertekanan tinggi. Kemudian di daerah dingin ini sedikit awan dan sedikit hujan, sehingga biasanya berkaitan dengan kekeringan. Nah, di daerah yang dingin itu biasanya dapat terjadi upwelling, atau air laut itu naik dari menuju pantai, dari kedalaman menuju permukaan. Jika kita gabungkan konsep di sebelah kiri ini dengan gambar yang sebelah kanan, kita menemukan bahwa kalau di La Nina itu kan di barat samudra, nanti kita bisa gimana ya? Kita bisa menebak di La Nina ini di daerah barat ini permukaan lautnya itu menjadi lebih hangat. Karena lebih hangat itu terjadi banyak hujan. Nah, di sini juga ada atau airnya hangat itu. Kemudian di sebaliknya di timur Samudra Pasifik itu kan di situ karena saat ada La Nina ada. Nah, itu berarti kita bisa menentukan bahwa di timur suhu permukaan lautnya itu menjadi lebih dingin. Nah, ini ada tulisannya cold water. Kemudian di daerah timur tadi kan sudah saya tuliskan kalau dingin itu berkaitan dengan upwelling. Nah, jadi kalau fase La Nina itu akan naik dari kedalaman menuju permukaan, itu akan membawa banyak sekali nutrisi, sehingga pada fase di sekitar timur Samudra Pasifik atau di sekitar Ekuador dan Peru itu hasil tangkapan ikannya itu bisa meningkat, menimbulkan dampak negatif atau kekeringan karena nggak ada hujan itu tadi. Tapi ternyata La Nina ini bisa membawa banyak sekali
ikan ke daerah tersebut. Jadi selain ada dampak negatifnya kekeringan tadi, ada juga positifnya, yaitu banyak ikan itu tadi. Nah, kemudian kalau yang bawah itu El Nino, kan kalau El Nino itu di daerah barat Pasifik atau di Indonesia itu curah hujannya akan lebih sedikit. Nah, oleh karena itu di Indonesia, di sekitar Indonesia, Australia, di daerah barat Samudra Pasifik itu suhu biasanya. Kemudian kalau di daerah Timur Pasifik, karena di sini itu banyak hujan, berarti di sini bisa kita tentukan kalau suhu air lautnya itu lebih hangat. Nah, seperti itu untuk fase-fase ENSO. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu ini juga gambar yang sama juga tentang fase ENSO. Di sini kita punya 3 kondisi dari yaitu ada kondisi normal, kemudian ada kondisi La Nina, dan kemudian ada kondisi El Nino. Nah, di kondisi normal itu seperti yang di gambar ini bisa kita lihat, jadi sirkulasi udara di permukaan itu timur. Nah, suhu permukaan laut di barat cenderung lebih hangat daripada timur Pasifik. Jadi ini dalam kondisi normal. Kemudian termoklinnya itu akan seperti pada gambar ini. Jadi di daerah barat Pasifik itu termoklinnya itu agak dalam. Kalau di daerah barat Pasifik itu suhu permukaan air lautnya cukup hangat. Di sekitar sini itu banyak banget air hangat yang cukup banyak sehingga termoklinnya jadi dalam. Sedangkan di timur Pasifik itu karena suhunya air itu lebih dingin sehingga air hangatnya yang sedikit yang di sini. Karena di daerah timur Pasifik itu menjadi lebih dangkal. Nah, kemudian kita pindah ke kondisi La Nina, yaitu seperti yang udah kita pelajari tadi, itu arus sirkulasi dari timur ke baratnya itu tambah kencang. Jadi awan yang terbentuk di sini itu akan lebih banyak. Kemudian di La Nina tadi, slide sebelumnya, La Nina ini kan daerah di barat Pasifik lebih hangat. Nah, itu juga kita temukan di gambar ini, yaitu karena anginnya gerak ke barat itu semakin kencang. Nah, oleh karena itu air laut hangatnya juga akan Nah, karena di daerah barat Samudra Pasifik itu air hangatnya menjadi semakin banyak, itu posisi termoklin di Samudra Pasifik ini akan jadi sedikit lebih dalam. Sedangkan di daerah timur Samudra Pasifik di sekitar sini itu karena suhu udaranya menjadi lebih dingin, itu air laut hangatnya itu tinggal sedikit karena tadi semuanya air laut, enggak semuanya sih, sebagian besar
hangat itu pindah ke sebelah barat Samudra Pasifik. Oleh karena itu di daerah timur Samudra Pasifik di kondisi La Nina itu termoklinnya menjadi dangkal. Sehingga pada kondisi La Nina itu seperti ini. Kemudian kita beralih lagi ke El Nino. Kita tahu di slide sebelumnya tadi, kalau El Nino yang bawah ini berarti yang hangat itu yang di sebelah timur. Nah, itu juga bisa kita temukan di sini di daerah timur Samudra Pasifik itu kondisi air laut dari biasanya, sehingga di sini itu kondisi jumlah air hangatnya itu akan jadi tambah banyak, sehingga kedalaman termoklinnya itu menjadi agak turun. Nah, sedangkan di daerah barat Samudra Pasifik ini tadi kita tahu kalau kondisinya itu dingin, tidak terlalu dingin-dingin banget. Di air laut yang hangat di daerah sekitar sini. Namun kita tahu bahwa air hangat di kondisi El Nino di sini itu lebih sedikit daripada kondisi normalnya. Tapi di sini masih tetap ada, gitu aja. Jadi di kondisi El Nino ini kedalaman termoklinnya itu akan semakin dangkal atau naik atau lebih dekat ke permukaan, sehingga pada kondisi El Nino itu kondisi termoklin di Samudra Pasifik itu akan menjadi seperti seperti itu. El Nino dan La Nina itu tidak hanya berkaitan dengan atmosfer, namun juga berkaitan dengan perubahan suhu permukaan laut dan termoklinnya itu tadi. Cukup itu untuk ENSO. Kemudian kita masuk ke berikutnya, itu ada juga yang cukup sering keluar, itu namanya Indian Ocean Dipole atau IOD. Nah, Indian Ocean Dipole itu konsepnya sama seperti El Nino dan La Nina, tapi bedanya fenomena ini terjadi di Samudra Hindia. Di sini itu juga ada grafik tentang indeks Indian Ocean Dipole dari tahun ke tahun. Itu ada fase positifnya, juga ada fase negatifnya. Kemudian fase IOD itu ada dua, yaitu fase positif dipole mode. Di fase positif ini kondisi yang terjadi yaitu di daerah barat Samudra Hindia atau di sekitar sini. Nah, itu suhu permukaan lautnya itu menjadi lebih hangat. Nah, itu juga berkaitan dengan kata kunci yang saya tuliskan di sebelah kiri ini tadi. Karena hangat itu tekanan udara di barat Samudra Pasifik ini akan menjadi lebih rendah, sehingga di sini akan terbentuk banyak awan, sehingga banyak hujan juga. Selain itu juga terjadi downwelling. Kemudian di sebelah timur Samudra Hindia pada fase positif ini
itu suhu permukaan lautnya itu menjadi lebih dingin sehingga tekanan udaranya tinggi, sehingga hanya sedikit awan yang terbentuk, dan juga sedikit hujan. Sehingga di daerah sini, timur Samudra Hindia itu sekitar India, itu akan mengalami kekeringan. Nah, kemudian, fase yang kedua yaitu fase negatif, yaitu di daerah, barat Samudra belah permukaan dan, sedikit awan dan sedikit hujan yang terbentuk. Sedangkan, Samudra Hindia itu, suhu permukaan air lautnya itu, menjadi hangat, dan, sehingga, terbentuk banyak awan dan banyak hujan. Nah, mungkin seperti itu, secara garis besar IOD ini, sama dengan El Nino yang telah kita diskusikan tadi, cuma bedanya ini terjadi di Samudra Hindia gitu aja. Di bawah di pojok kiri itu, aku, menuliskan, kata kunci atau, ini merupakan trik yang aku, gunakan untuk, eee, meng eee, untuk, di ini, yaitu, aku cukup, kalau hujan dia. Kemudian kalau negatif itu yang hujan nah, seperti di gambar ini kalau fase negatif, itu yang banyak hujannya itu di sebelah timur. Nah, aku, biasanya cukup, tahu 2 kunci ini untuk, kalau, fase positif itu, yang terjadi gimana, kalau negatif itu, gimana. Nah, kemudian, ada juga tambahan, kata kunci ini itu juga bisa kita gunakan di, ENSO atau SOI atau El Nino. Mmm, Coba buktikan, di sini kalau positif berarti kan yang hujan sebelah barat. Nah, kita coba kembali ke slide yang tadi. Nah, ini kan kalau di indeks SOI-nya positif itu kan berarti terjadi, La Nina. Kemudian kita coba lihat La Nina, di sini, yang gambar itu kan yang hujan, daerah sebelah barat samudra positif. Oh, berarti, itu tadi juga. Kemudian, kebalikannya kalau El Nino atau fase negatif itu nanti yang hujan sebelah timurnya saja. Mmm, eee, Cukup ngapal, kalau untuk ENSO dan IOD ini, kita cukup tahu aja kuncinya yang positif dan itu, tahu, di situ banyak hujan apa sedikit hujannya, kemudian, selanjutnya kondisinya juga menghubungkan dengan karakteristik yang lainnya seperti tekanan dan upwelling dan welling. Nah, cukup seperti itu.
materi hari ini. Di sini saya memasukkan dari internet, kemudian ada juga dari buku Earth Science edisi 11 karya Tarbo dan Tasa. Nah, itu salah satu buku kebumian yang paling karena di sini konsepnya cukup jelas, jadi cukup apa ya, cukup recommended lah menurut aku. Tapi tebal sampai berapa ratus halaman gitu. Tapi itu worth it banget buat dibaca. Jadi yang punya waktu longgar itu bisa coba baca-baca bukunya. Eh, Cukup seperti itu. Ini saya akhiri apa ini? Udah jam 9. Nah, cukup sekian materi dari mungkin sebelum akhiri pertemuan hari ini, mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin bisa kita buka pertanyaan satu atau jika ada yang atau kalau mau open mic juga nggak apa-apa. Mungkin sampai jam 9. Oh iya, cuma mau tanya aja sih, kalian biasanya kalau ikut Zoom kayak ginian itu biasanya pakai HP apa pakai laptop? Di sini jawab, tapi sepertinya kebanyakan di sini biasanya pakai laptop ya. Mmm, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dari Khairun, tanya, Kak, berarti daerah Indonesia mengalami upwelling pas, bisa kita katakan seperti itu? Coba saya share screen dulu. Jadi di Indonesia itu terjadinya upwelling itu pas kondisinya sedang dingin. Nah,
karena ya emang upwelling itu berkaitannya dengan kondisi yang sedang dingin, atau mungkin tuh bentar. Di sini saya gambarkan di Paint ya. Misal aja ini Indonesia, kemudian di sini itu Afrika. Nah, kalau kondisi pas Indonesia yang dingin, kalau di Afrika Timur itu sedang hangat, itu aku tandai merah. Nah, jadi kemudian kita bicarakan tentang sirkulasi air lautnya. Jadi sirkulasi air laut ini konsepnya dengan sirkulasi atau pergerakan angin. Kan di materi tadi angin itu bergerak dari tekanan dingin menuju dingin menuju daerah yang panas. Nah, itu juga bisa kita terapkan di jadi kalau di sini itu air lautnya itu di permukaan itu akan bergerak dari yang dingin ke panas. Jadi di sini itu air lautnya akan di sekitar permukaan laut Indonesia menuju Afrika Timur. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kan ini kalau ini dilanjut akan dan menuju ke kedalaman. Nah, proses ke kedalaman ini bisa kita sebut sebagai downwelling. Nah, kemudian air laut dari kedalaman ini akan bergerak lagi menuju arah yang nah, kemudian kan di sini kan nabrak lagi. Di sini itu air laut yang dari bawah itu akan naik ke atas lagi. Nah, kemudian kembali ke sirkulasi yang awal tadi. Nah, jadi di sini naiknya air dari kedalaman itu biasa kita sebut upwelling. Nah, ini kan dari gambar ini kan bisa kita lihat bahwa upwelling itu nanti akan berkaitan dengan kondisi permukaan laut yang dingin, sedangkan downwelling itu berkaitan dengan kondisi permukaan yang hangat. Jadi seperti yang dikatakan tadi, itu upwelling itu akan terjadi ketika dalam kondisi dingin. Nah, itu misal kita balik kondisinya gitu, misal kita buat Indonesia jadi hangat dan Afrika Timur itu menjadi dingin, maka di Indonesia itu akan terjadi downwelling dan di Afrika Timur itu upwelling. Nah, seperti itu. Iya, mungkin seperti itu. Dari Maulana itu kan kita tahu ya, Enso itu tiap tahun beda-beda, kadang El Nino, kadang La Nina.
Nah, apa aja yang Kak, ya saat itu faktor dan deskripsikan hingga itu masih belum bisa menjelaskan bagaimana ENSO ini bisa terbentuk. Untuk saat ini kita tahunya itu cuma bahwa ENSO itu memiliki sebuah siklus yang berulang-ulang setiap tahunnya, sehingga bisa digunakan seperti itu. Nah, yang menyebabkannya itu sebenarnya belum diketahui sampai sekarang, kalau sepengetahuan saya. Mungkin jika suatu saat nanti kalian menemukan bahwa faktor penyebabnya ENSO itu ternyata gini-gini, itu kalian bisa juga dibagi-bagikan pengetahuannya kepada yang lain. Nah, namun kalau tahu saya ya itu tadi belum bisa dijelaskan sekarang. Eee, Kemudian ada lagi dari M. Zain, pas di ENSO panah angin yang benar itu ke arah timur atau barat, Kak? Seperti kita tahu kalau ENSO positif, angin pasat menguat sehingga Indonesia hujan, artinya angin pasat timuran, karena mendorong ke arah barat. Jadi bagaimana menurut Kakak? Nah, jadi arah anginnya itu kalau fase positif itu ke barat ya. Sebentar, mungkin di gambar yang kalau di fase ENSO positif atau La Nina itu angin arah gerak anginnya, angin yang berada di permukaan itu bergerak dari timur ke barat. Nah, ini kan ada juga strong trade winds atau angin pasat timurannya yang menguat. Nah, ini itu akan memperkuat gerak angin dari timur ke barat, sehingga itu akan menyebabkan hujan di daerah Pasifik sebelah barat. Nah, sedangkan yang di sebelah atas ini itu merupakan angin yang berada di ketinggian. Jadi kalau kita membicara tentang angin permukaan di fase La Nina itu angin permukaan gerak ke barat. Di daerah ketinggian di atas itu anginnya itu akan kembali ke timur. Kan kita tahu kalau semuanya ke barat nanti. Nah, kalau sudah numpuk mau kemana lagi ya itu anginnya itu nanti akan kembali ke timur. Tapi kembalinya itu lewat atas, bukan lewat permukaan. Karena kalau di permukaan itu bergeraknya ke barat. Nah, ya seperti itu. Jadi ya. Kemudian
Pertanyaan dari Yoke. Kak, kalau angin muson barat bisa juga ya Kak, karena bawa banyak uap air dan dingin. Ini tuh maksudnya bisa itu bisa kenapa ya? Upwelling. Kalau upwelling downwelling itu biasanya dikaitkannya itu dengan El Nino dan Indian Ocean Dipole sih. Kalau muson barat itu nggak berkaitan sama upwelling dan downwelling. Karena upwelling dan downwelling itu kan tadi hubungannya sama air laut. Nah, kalau di ENSO dan Indian Ocean Dipole itu kan sirkulasinya itu gini, kalau di ENSO dan IOD itu kan meliputi atmosfer dan ocean. Jadi lautnya itu kan ikut kena, sehingga di ENSO dan IOD itu bisa dikaitkan dengan dan downwelling. Karena tadi juga di ENSO dan IOD itu ada hubungannya dengan suhu permukaan laut. Nah, kalau angin muson ini setahu saya itu cuma berkaitannya dengan atmosfer. Jadi angin muson ini cuma kita kaitkan nanti dengan pola musim di suatu tempat gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jika nanti ternyata kalian misalnya kalian menemukan Kak, saya juga bisa menyebabkan upwelling dan downwelling. Nah, itu nggak apa-apa nanti ngomong aja ya, bisa juga saya yang salah. Tapi setahu saya kalau angin muson itu nggak berkaitan dengan upwelling dan downwelling. Kemudian Faisal Maulana bertanya lagi, Kak, jadi nggak bisa diprediksi ya kapan El Nino dan kapan La Nina, cuma tahu rentangnya aja. Nah, kalau prediksi itu bisa sih kan dari kita tahu rentangnya itu setiap berapa tahun lagi kita bisa memprediksi apakah akan terjadi El Nino atau La Nina. Kemudian kita juga bisa lihat dari nilai indeks SOI-nya atau itu tadi selisih tekanan permukaan laut antara Tahiti dan Darwin. Nah, dengan mengukur indeks SOI-nya itu dan kita amati grafiknya itu nanti kan kita bisa mencoba melakukan sebuah prediksi apakah nanti trennya akan naik atau turun, apakah nanti akan terjadi El Nino atau La Nina. Nah, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Khairun Nida, berarti daerah La Nina ikannya atau itu tergantung dengan
yang membawa nutrisi dari upwelling. Nah, sedangkan dari kalau downwelling itu nggak nutrisi apapun dari laut dalam. Nutrisi di laut tersebut itu akan jadi sedikit oleh karena ikannya nanti. Nah, pasti sering badai. Jadi emang ada nelayan nyari dan upwelling dan untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sampai sudah jam 14 menit. Udah cukup malam, mungkin kalian sekarang udah mau istirahat, melakukan rutin. Iya, namun sebelum kita akhiri pertemuan pada on cam, bisa dokumentasi gitu, biar ada ya dokumentasi. Mungkin di sini yang bisa on cam bisa dinyalakan hanya sebentar. Ayo, ayo. On cam sebentar saja. Yang bisa on cam. Oh, ada satu M Zain. Ayo lagi yang lainnya kalau bisa on cam sebentar, kita on cam dulu. Ya, sepertinya masih malu-malu semua nih. Oh, ada satu lagi. Ini nggak tahu S itu siapa. Oh iya, kepada S kalau bisa namanya dibuat yang beneran gitu. Namanya itu gimana? Sama yang lain, lah malah off cam. Sama yang lain yang bisa, yang sekiranya bisa on cam, kita tunggu sebentar lagi. Ayo, ayo guys, ayo, ayo. Ya, ada yang bilang nggak pede kak. Kenapa nggak pede? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Misal nggak pede, nggak apa-apa deh. Yang penting on cam gitu aja. Yang penting kameranya nyala.
Oh, tadi sudah kembali lagi, ganti nama. Jauh banget S sama U sih. Ya, sepertinya, yang on cam cuma, ada segini, nggak tahu yang lain kenapa, mungkin ada yang, nggak pede, apa malu, apa mungkin, emang nggak bisa on cam. Aduh, ini lagi, kenapa ini tambah lagi malu, Kak. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Mungkin, bisa kita, lakukan sekarang aja dokumentasinya. Mmm, Cepet, Kak, iya, sabar. Ya, aku hitung 1 sampai 3. Di sini cuma ada 1 slide, jadi, aku hitung. Oh, tambah lagi, oke. Bentar bentar. Tapi punyamu masih gelap. Oke. Mungkin, kita lakukan sekarang aja, aku hitung. 1, 2, 3. Aku hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, mungkin sudah cukup sekian saja dokumentasinya. Oke. Oh ya, BTW, Wokeh itu, maaf ya dari tadi, kameramen itu cuma gelap, cuma kelihatan hitam doang, jadi nggak tahu kenapa. Jadi maaf karena, jadi nggak masuk. Oh ya, jangan